Hmm. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima Udah. kasih, senang sekali sore hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-11 ya. Saya minta maaf sebelumnya di pertemuan kemarin karena baru selesai operasi setengah jam ya kalau nggak salah. Jadi saya matanya masih kurang begitu baik dan biusnya juga masih belum normal sehingga nggak bisa ngajar kan. Kemarin juga waktunya mepet banget karena baru selesai operasi itu sekitar jam 4-an di Bandung. Jadi saya minta maaf belum bisa hadir. Nah, hari ini teman-teman kita hadir kembali kegiatan perkuliahan kita untuk belajar kembali mengenai Cyber Security Management di pertemuan ke-11. Nah, hari ini saya sebenarnya ada jadwal untuk kontrol ke dokter untuk ngelepas jahitan. Tapi buat teman-teman kemarin ada saya minta untuk yang kebagian untuk presentasi, namun karena saya jam setengah 6 ini mau ke dokter, jadi yang untuk presentasi kayaknya mungkin bisa kita reschedule di pertemuan berikutnya ya. Oke, saya coba lanjutkan rekan-rekan semua. Materinya saya pikir udah terlihat ya di rekan-rekan semua. Jadi hari yang sudah join mohon unmute. Lintang Ayu. Yang sudah join juga mohon di on cam kamera ya, Afifah Laura dan lain sebagainya ya. Oke, saya izin lanjutkan rekan-rekan semua untuk materi kita di pertemuan ke-11 hari ini, hari Kamis 15 Mei 2025. Nah, rekan-rekan semua, di minggu lalu pada saat saya di Bandung dan kita nggak bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan karena saya baru selesai operasi. Jadi saya memberikan tugas ke rekan-rekan semua untuk membuat dan menjelaskan mengenai beberapa cyber security tools ya yang digunakan. Ada dari two-way authentication, secure password, regular updates, antivirus, firewall, no phishing, encryption, dan secure DNS. Beberapa tools yang bisa digunakan untuk bisa membuat kita menjaga kita dari kejahatan-kejahatan cyber seperti itu. Nah, di saya cek ada beberapa orang yang tidak membuat dan mensubmit tugas, Raka Wilatama Putra, Vinky Ardiansa, Gilbert Immanuel Aritonang, dan Imam Farid Raihan yang sudah mensubmit. Saya sangat appreciate ya teman-teman. Buat yang nggak buat tugas, next tolong dibuat tugasnya. Jangan sampai nanti dapat nilainya jelek di UAS karena akumulasi total nilai dari nilai tugas, nilai kehadiran, open cam, dan juga ini ya absensi. Teman-teman nilainya rendah, akhirnya dapat D, dapat E, dan ngulang. Nanti tiba-tiba WA gitu, Pak, nilai saya kok rendah, saya harus ngulang gitu. Jadi mohon disiapkan dari sekarang karena nilai tugas itu kontribusinya sangat besar ya. Jadi kalau misalnya hadir tepat waktu, on cam, kemudian buat tugas lalu ya, pasti saya pastikan nilainya pasti akan baik. Walaupun nilai teman-teman nggak UAS pun pasti nilainya akan bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman berharap UASnya tinggi tapi nilai tugas dan kehadirannya juga jarang ya pasti nilainya akan rendah. Jadi mohon untuk bisa diperbaiki yang jarang buat tugas dan jarang hadir untuk bisa lebih semangat lagi kuliahnya. Nah, rekan-rekan semua, saya pengen nunjukin satu video yang menurut saya bisa menginspirasi kenapa kita harus bekerja lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi, lebih semangat lagi untuk kuliah dan buat tugas dan memperbaiki skillsnya karena kondisi saat ini seperti ini. Syukuri apa adalah jalani hidup lakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar. Oke.
Saya pengen sampaikan rekan-rekan semua ke anggota kelas hari ini bahwa saat ini mungkin teman-teman juga beberapa hari ini saya juga ngelihat ya video VT ada yang lulus S2 namun sampai saat ini belum dapat pekerjaan sehingga narik Gojek gitu ya di Jakarta gitu ya. Kita bukan mendeskripsikan suatu pekerjaan, saya pikir semuanya pekerjaan itu mulia, namun saat ini teman-teman harus benar-benar bisa melatih soft skillnya, melatih skillsnya agar bisa bersaing gitu ya, karena kondisi persaingan sangat ketat, tingkat pengangguran sangat banyak ya. Teman-teman pasti dengar berita ya, beberapa perusahaan ya, garment, kemudian beberapa perusahaan elektronik ya. Panasonic terakhir ya minggu kemarin kalau nggak salah saya baca itu melakukan pemecatan untuk 10.000 karyawannya ya. Jadi Sritek sebelumnya sampai di ini ya sampai bangkrut dan PHK karyawannya. Jadi banyak sekali di kondisi ekonomi yang nggak stabil, teman-teman harus bisa punya kemampuan lebih ya. Karena kalau misalnya kita nggak punya kemampuan lebih dari hal apapun, ya kita akan sulit bersaing. Teman-teman yang lulusan dari kampus yang lebih bagus, misalnya dari Universitas Indonesia, ITB, UGM, yang lulus juga banyak gitu ya. Kemudian di Jambi kampus selain Unja juga banyak, ada IAIN, ada Umbari ya, terus apalagi yang di daerah Beringin itu ya. Kemudian ada Stikom ya, kemudian Unaja gitu ya, banyak ya universitas swasta juga dan tentunya jadi persaingan teman-teman. Belum lagi senior-seniornya yang sudah 2 tahun, 3 tahun nganggur gitu ya. Jadi saya minta buat yang sekarang lagi males-malesan ya, lebih baik kita bekerja keras saat ini, belajar melatih kemampuan digitalnya, digital marketing, berlatih untuk belajar desain, coding, pemrograman, database, SQL, ya, bahasa Java, Python, dan lain sebagainya. Nanti ke depannya pada saat lulus, teman-teman punya sederet kemampuan yang bisa digunakan, termasuk kemampuan bahasa asing, kuasai teknologi, ya, mengikuti magang program Kampus Merdeka, misalnya, ikut aktif di organisasi kampus yang bisa melatih kemampuan teman-teman, ya. Karena kita akan menyesal nanti setelah kita merasakan, ya, kalau di sekarang mungkin teman-teman akan happy, ah, saya masih dapat subsidi dari orang tua, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat subsidi lagi, udah kerja, udah lulus, yang harus kita lakukan adalah ya dari sekarang kita harus melatih. Jadi untuk diresapi dalam hati bahwa persaingan kondisi saat ini sangat ketat, teman-teman harus memperbaiki kemampuannya agar bisa bersaing nanti. Ya saya ingin semua mahasiswa yang saya didik ini bisa sukses nanti ke depannya. Caranya ya kalau yang senang affiliate marketing jadi bisa affiliate marketers ya, bisa jadi selebgram, bisa melatih kemampuan desain dan lain sebagainya. Ataupun mau terjun menjadi entrepreneur dan lain sebagainya ya dimulai dari sekarang seperti itu. Oke, rekan-rekan, semoga bisa ini ya bisa didalami lagi. Oke, nah hari ini rekan-rekan semua, karena konteksnya teman-teman adalah calon-calon lulusan dari prodi digital dan kita ketahui bahwa digital ini serangan cyber, serangan apa ya, serangan kejahatan digital ini sangat juga banyak. Kalau kondisi fisik mungkin kita tahu begal ya, maling motor misalnya ya, kemudian nyopet gitu ya. Nah, kalau misalnya cyber ini nggak kelihatan gitu ya. Orang masih awam, banyak sekali yang masih belum mengerti mengenai kejahatan cyber. Dan hari ini tentunya ini kita bahas mengenai topik data center recovery yang mungkin bisa memberikan insight kepada kita bahwa ketika kita menjadi seorang entrepreneur, membangun website yang bagus atau membuat aplikasi, kita juga harus memperhatikan bagaimana data center kita, termasuk kita bekerja di perusahaan ya, entitas bisnis yang sudah mulai bershifting ke digital ya, transformasi aplikasinya, sistemnya gitu ya, kita juga harus memperhatikan mengenai data center recovery ya. Nah, rekan-rekan sebelum masuk mungkin ada juga ini ya, banyak kalau di Telkomsel sendiri kami melakukan himbauan terselalu kepada pelanggan-pelanggannya, karena pelanggan-pelanggan juga banyak nih yang kena tipu ya. Jadi tiba-tiba mendapatkan eh, WA dan di situ adalah APK ternyata, dan tiba-tiba datanya hilang, WA-nya hilang, kemudian untuk mobile bankingnya terhack ya, uangnya hilang gitu. Jadi mohon berhati-hati untuk
link-link tertentu ya, tiba-tiba teman-teman mendapatkan link tertentu atau APK tertentu ya, itu mohon berhati-hati, dicek betul-betul, jangan sampai teman-teman tiba-tiba mengalami kerugian secara materi ataupun data-data di smartphone-nya hilang ya. Kita bahkan eh kadang ya, kalau kayak saya sendiri ya, saya lebih seneng megang handphone dibandingkan dompet gitu ya, karena di handphone kita bisa juga transaksi lewat digital payment ya, lewat mobile banking dan lain sebagainya, lewat internet banking. Nah, tapi kalau data-data di smartphone kita hilang ya, mungkin kita akan sangat dirugikan sekali gitu ya, data-data penting, kontak, catatan, foto-foto, video dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bisa jadi pelajaran buat kita ya, hati-hati nomor-nomor yang tidak dikenal. Kemudian kalau tiba-tiba teman-teman dapat WA surat teguran titik APK, SPT lebih bayar titik APK, surat tagihan pajak, kemudian undangan kawinan mantan titik APK, ini mohon berhati-hati agar tidak sembarangan buka, apalagi yang berbasis Android sering banget mereka melakukan penipuan ke berbasis Android. Namun juga yang menggunakan iPhone juga bisa aja ya. Jadi teman-teman dikirimkan link tertentu, ternyata itu link phishing dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kena virus handphonenya ataupun datanya hilang dan lain sebagainya. Nah, kemudian saat ini juga teman-teman, semua kita sudah sangat familiar ya, sudah, apalagi teman-teman saya yakin sudah banyak yang menggunakan ya ChatGPT, Gemini dari Bardik, Google, kemudian DeepSeek ya, banyak sekali seperti layanan ChatGPT yang bisa kita gunakan untuk memudahkan seperti kita buat tugas yang saya berikan. Mungkin teman-teman saya yakin sebagian besar sudah menggunakan ChatGPT dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kita harus sadari ya, ini adalah salah satu kelebihan, dan saya sendiri saya membuka sebesar-besarnya buat teman-teman memaksimalkan, memanfaatkan, termasuk saya juga menggunakan tools ChatGPT dan lain sebagainya untuk memudahkan kita dalam pembelajaran, mencari ilmu, membaca informasi dengan eh, kesimpulan yang lebih singkat dan lebih mudah dipahami dibanding kita mencari di search engine seperti Google atau Bing ya, seperti itu. Jadi seperti Elon Musk bahwa ChatGPT is scary good. We are not far from dangerously strong AI ya. Bahwa saat ini ya AI ya, ini juga jadi hal yang luar biasa, sangat membantu, dan seperti yang pernah saya sampaikan juga bahwa sesuatu yang positif pasti something ada juga yang negatif di sana, termasuk ChatGPT, termasuk AI juga ya, somehow misalnya ya beberapa pekerjaan itu mulai digantikan dengan mesin AI ya. Kemudian juga ChatGPT ya sudah sangat canggih sehingga beberapa artikel tulisan jurnal ilmiah juga mereka menggunakan ChatGPT ya. Ini juga luar biasa impactnya bagi dunia pendidikan. Namun saya yakin ada sesuatu yang positif juga di sana, dan juga ada sesuatu yang negatif yang teman-teman harus berhati-hati seperti itu. Nah, ya kalau saya pribadi ya, misalnya saya ya cari informasi, cari materi gitu ya, kita bisa cari dengan gampang menggunakan ChatGPT. Dan ini menurut saya sangat memudahkan kita ya dari AI ini untuk ya bisa belajar sesuatu yang baru, mencari insight, mencari ide, misalnya ya. Saya mau buat tugas nih, misalnya buat tugas yang diberikan oleh Pak Bambang, misalnya tugas mengenai cyber security ya, teman-teman bisa cari di sana penjelasannya ya, di resume, dibaca kembali dan dibuat dalam PowerPoint dan dalam bentuk video, itu sah-sah aja menurut saya, karena semua informasi yang ada di sana ya, selagi itu ada sumbernya dan memang terpercaya dan fakta tidak hoax, itu bisa kita gunakan saat ini. Nah, ya ini contoh ya, gambaran bagaimana AI ini bisa membantu kehidupan kita. Beberapa AI yang bisa kamu manfaatin buat kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ChatGPT. Kamu bisa nanya apapun dan ngasih instruksi apapun ke dia. Kamu juga bisa pakai AI ini buat bikin naskah, ngolah data, gali informasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada answerthepublic.com. Nah, ini buat kamu yang pengen tahu tren di internet. Misalnya mau nyari ide konten atau ide produk buat jualan. Yang ketiga ada Grammarly. Buat kamu yang mau masihin grammar tulisan kamu bisa nih minta bantuan AI ini. Kamu
kamu bisa pakai AI ini buat ngecek naskah, laporan, sampai caption postingan kamu biar estetik. Yang keempat ada Steve.ai. Buat kamu yang nggak jago ngedit, kamu bisa nih pakai AI ini. Kamu cukup bikin naskah, nanti si AI itu bakal bikin videonya gitu. Ini bisa kamu pakai buat bikin konten medsos sampai video presentasi. Semua ya yang aku sebutin tadi bisa kamu akses secara gratis ya. Dan ini dia. Oke. Nah, jadi banyak banget tuh yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengoptimalisasi internet ya, teman-teman ada gadget, ada laptop, silakan dioptimalkan. Saat ini kita sangat-sangat mudah sekali ya bisa membuat video, membuat konten, mencari informasi ya. Mencari ide, misalnya teman-teman jadi selebgram nih, pengen buat ide apa yang bisa viral, teman-teman bisa cari dan ide-idenya bisa disediakan di sana ya, seperti itu. Bahkan beberapa foto kita pun bisa di ini ya, bisa di convert gitu ya. Misalnya kemarin saya coba foto saya sama keluarga saya convert ke eh, Ghibli gitu ya. Kemudian ada juga yang Pixar, ada yang Disney gitu, yang lucu-lucu gitu ya. Ada juga kita tinggal masukin foto kita, tolong dibuatkan foto kita jadi foto menggunakan dasi dan lain sebagainya seperti itu. Ya, jadi kalau di beberapa ya di dunia pendidikan ya guru-guru pada worry about OpenAI atau ChatGPT gitu ya. Tapi kalau menurut saya ya ini adalah salah satu solusi juga ya yang memudahkan kita ya. Kalau saya memberikan tugas kan juga teman-teman juga ngerjainnya mencari literasinya, misalnya menggunakan ChatGPT, merangkum dan membuat dalam bentuk PowerPoint, kemudian PowerPointnya dijadikan dan dijelaskan dalam bentuk video dan diupload di YouTube gitu ya. Jadi nggak masalah menurut saya karena ini bisa memudahkan buat kita mencari literasi, teman-teman juga bisa membaca informasi di sana sehingga terbiasa seperti itu. Beberapa ya yang Kemudian selanjutnya, nah ya, oke mungkin itu pembuka ya bahwa saat ini mau nggak mau era disruption itu masuk ya dan merubah landscape kita belajar ya, kita bisa mencari ilmu di sana. Teman-teman bisa cari cara misalnya bagaimana tutorial coding, juga banyak juga AI yang bisa membuat kita bisa jago coding juga gitu ya, jago desain, jago buat video gitu ya. Jadi teman-teman harus banyak belajar, banyak mengetahui sesuatu yang baru ya, karena ini sangat membantu kita untuk nanti ke depannya seperti itu kemampuan-kemampuan soft skill ini gitu. Oke, kemudian oke materinya ke suara saya jelas, Billy atau Gilbert. Eh, siapa? Hisham, suaranya kedengaran saya. Jadi sempat ngelik Pak, sudah dengar lagi Pak. Oke, baik. Oke, siap. Oke, saya coba lanjutkan teman-teman semua. Oke, nah yang selanjutnya teman-teman semua ini kita saat ini kita coba belajar mengenai data disaster recovery. Jadi di tahun 2007 sampai 2009 pada saat saya bekerja di HP, Hewlett Packard. Jadi karena mereka selain jualan laptop, printer ya merek HP, PC, personal computer, server, storage, mereka juga menjual solusi ya salah satunya adalah data center ya. Jadi teman-teman mungkin pernah lihat ya browsing gitu ya Google punya data center raksasa gitu ya. Jadi foto-foto, video-video yang kita upload di YouTube mereka taruh di suatu data center yang besar, termasuk kita juga yang menggunakan layan mereka, termasuk Amazon ya memiliki Amazon Web Service ya yang tentunya memudahkan kita dalam menggunakan suatu layanan ya. Contoh sederhananya ya misalnya teman-teman menyimpan data di Google Drive, di iCloud gitu ya. Teman-teman bisa buka dari mana aja asal teman-teman tahu akun
ini ya Apple ID-nya misalnya seperti itu, atau tahu Google emailnya, teman-teman bisa mendownload ya, termasuk saya ya. Saya menyimpan data tuh di OneDrive, jadi saya bisa buka filenya di laptop satu lagi, di iMac saya di rumah. Saya bisa buka juga ketika saya kayak kemarin misalnya ya, saya mau ngirim tugas ke teman-teman, saya buka dari OneDrive aplikasi yang ada di handphone saya, kemudian saya bisa buka, kemudian saya copy, saya kirim ke teman-teman untuk materi tugas dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat penting saat ini. Coba bayangkan misalnya ya, contoh sederhananya, misalnya Bank Jambi menyimpan datanya di kantor pusatnya di Telanai, tiba-tiba kantor pusatnya kebakaran dan semua data nasabahnya hilang, ya akan berimpact reputasi yang jelek bagi perusahaan. Namun kalau mereka melakukan backup, jadi biasanya di Indonesia ada beberapa kantor misalnya untuk penyimpanan data center, misalnya di Jakarta, di Batam, ataupun bahkan di Singapura gitu ya. Jadi mereka memiliki data center. Jadi pada saat datanya di salah satu cabang itu kebakaran, mereka tetap bisa mengakses dengan adanya data center ini seperti itu. Jadi data center ini seperti server komputer raksasa yang bisa menyimpan informasi data-data penting perusahaan, yang biasa mereka bekerja sama dengan penyedia cloud computing atau data center ya, sehingga bisa memudahkan perusahaan melakukan recovery seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, banjir, kebakaran, dan lain, data hilang dan lain sebagainya, kena virus, kena serangan hacker, kena serangan kejahatan cyber dan lain sebagainya. Karena data-data ini tentunya sensitif ya, karena mengingat database pelanggan itu juga salah satu hal yang penting dan krusial bagi perusahaan. Kemudian termasuk juga transaksi keuangan perusahaan, transaksi laporan penjualan perusahaan, tiba-tiba server perusahaan dihack dan hilang datanya. Kalau misalnya kita punya data system recovery, artinya kita bisa tetap punya backup data di server lain sehingga kita tetap bisa gunakan. Itulah pentingnya bagaimana menjaga data ya, karena mengingat saat ini semua perusahaan yang berbasis internet, berbasis digital dan bertransformasi ke arah digital, teman-teman yang prodi-prodi digital ini harus memahami pentingnya mengenai data center recovery. Nah, ini contohnya ya. Jadi di ini harganya sangat-sangat mahal sekali ya. Kemudian di sini ada servernya, ada storage media penyimpanan ya, 1 tera, 2 tera, 5 tera gitu ya. Ini rak-raknya sangat besar dan membutuhkan listrik yang sangat banyak. Dan ini adalah media penyimpanan data superkomputer seperti itu. Nah, kemudian saat ini di Indonesia juga sudah mulai banyak ya para pemain-pemain data center, Telkom Sigma ya, Lintasarta, Bisnet ya, Indonet ya. Dan kemudian juga kalau pemain global itu seperti AWS ya, Amazon Web Service ya. Kemudian ada Next Data Center, Indo Cable Data Center ya, dan lain sebagainya. Jadi sebagai informasi bahwa teman-teman ya, mungkin kita bukan jurusan IT, tetapi teman-teman harus mengerti bahwa data center ini adalah salah satu solusi yang harus dibuat dan dijalani oleh perusahaan ketika kita menjalani suatu bisnis yang sudah cukup besar, apalagi melayani hingga ke pelosok daerah. Kita sudah membangun sistem, membangun web, membangun aplikasi. Tentunya kita nggak bisa menyimpan data itu hanya di kantor pusat kita atau di cabang utama kita yang besar, karena tiba-tiba kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, force major seperti banjir, kebakaran, dan lain sebagainya, datanya akan hilang. Tapi kita harus membackup di tempat yang lain dengan membayar biaya tertentu ke perusahaan penyedia layanan data center tersebut yang tadi saya sebutkan, Telkom Sigma, Bisnet, ya, AWS, Amazon Web Service, ya, termasuk perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini adalah cloud computing ya, contoh gambaran sederhananya, teman-teman. Jadi kita coba lihat di sini. Ini kantor operasional kita ya. Kemudian kita datanya kita enkripsi, kemudian kita simpan di cloud ya. Kita simpan di cloud, jadi kita bisa akses datanya dari mana aja. Jadi kita nggak hanya simpan datanya itu di server perusahaan di kantor utama, tapi juga simpan di internet ya. Contoh sederhananya kayak Google Drive ya, OneDrive atau iCloud, itu contoh sederhana. Tapi kalau perusahaan dia basisnya lebih besar lagi seperti itu.
Jadi disimpan di sini, kemudian juga di backup di data center, misalnya di Batam atau di Jakarta atau di Singapura atau di US gitu ya. Karena selagi mereka terkoneksi dengan internet, mereka akan update gitu ya, seperti itu. Contohnya teman-teman beli layanan iCloud lah misalnya yang di iPhone gitu ya. Nah, kemudian datanya itu bisa diakses. Misalnya kayak saya nih, saya bisa kerja dari rumah dan mengakses data-data perusahaan internal gitu ya dari rumah atau dari mana aja. Kayak kemarin saya di Bandung, saya di Bangkok, saya bisa tetap masih bisa mengakses data-data, membuat laporan dan lain sebagainya dengan adanya teknologi cloud computing dan juga di backup dari data center ini seperti itu. Nah, ini mungkin mengapa data center itu sangat penting ya saat ini. Ada yang namanya kalau di perusahaan itu namanya internet, ada yang juga ada yang namanya intranet ya. Kalau internet mungkin teman-teman sudah tahu bahwa internet itu ya teman-teman misalnya langganan internet Bayu atau IndiHome gitu ya di rumah, kemudian teman-teman akses Facebook, Instagram, TikTok gitu ya. Nah, ada juga yang intranet yang memang jaringannya itu hanya digunakan untuk bisa mengakses jaringan internal perusahaan seperti itu. Nah, jadi di IT sendiri mereka akan men-setting kalau misalnya data-data penting itu tidak bisa diakses oleh orang yang mengakses internet. Jadi harus berada di intranet perusahaan gitu ya. Jadi harus disetting IP address-nya dan lain sebagainya sehingga bisa mengakses data-data data penting termasuk aplikasi web web perusahaan yang konfidensial datanya sehingga tidak bisa keluar gitu ya. Karena ingat bahwa pencuri atau misalnya kejahatan cyber ini mereka mengincar data-data data penting ini. Namun karena dia nggak punya akses, dia nggak akan bisa masuk. Makanya perlu memang dibutuhkan orang yang mengerti mengenai IT, jaringan ya, mengenai intranet, kemudian mengenai firewall, mengenai virus dan lain sebagainya agar bisa kita menjaga data-data penting kita sehingga tidak hilang seperti itu. Kemudian data center ini ya mungkin ya tadi saya jelaskan kalau pemain-pemain dunia itu kayak di Telkomsel sendiri kita menggunakan Amazon Web Service, kita punya Jeff Bezos gitu ya. Kemudian ada juga Azure, Microsoft. Dari Microsoft mereka memiliki Microsoft Azure ya, data center juga, cloud juga, IBM Cloud, kemudian juga ada Google Cloud Platform ya. Contoh sederhananya kalau yang personal itu ya kayak Google Drive gitu yang kita cuman gratisan itu dapat 5 giga gitu ya. Tapi kalau perusahaan kan datanya sangat besar, bisa bisa apa ratusan tera gitu ya, sudah sangat besar sekali sehingga pasti mereka menggunakan data center yang besar karena pertimbangannya kenapa kita menyewa ya contohnya kita tuh menyewa gudang data gitu ya. Kalau bahasa sederhananya itu perusahaan itu menyewa gudang data untuk menyimpan tapi di internet gitu ya. Jadi mereka menyimpan di server dan bisa diakses asal mereka menggunakan user password tertentu sehingga mereka bisa menggunakan layanan tersebut ya. Karena kalau kita membangun data center kan biayanya sangat besar ya, sangat-sangat besar sekali. Namun perusahaan-perusahaan saat ini yang berbasis digital dan transformasi ke arah digital, mereka akan menyewa dengan biaya kosnya lebih 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 kecil dibandingin kita ketika kita mengelola sendiri seperti itu. Makanya perusahaan-perusahaan yang based on internet seperti Amazon, Google, ya Microsoft, IBM, kalau mereka mulai merambah bisnis ini karena memang sangat menjanjikan. Hampir semua lini bisnis, termasuk UMKM pun di Indonesia juga banyak menggunakan ini ya, banyak menggunakan layanan internet ya. Kita jualan lewat platform Shopee segala macam seperti itu. Ya. Apalagi kita sudah masuk membuat aplikasi, misalnya ya termasuk BUMD, BUMN, perusahaan swasta nasional atau perusahaan multinasional yang beroperasi di seluruh negara ataupun di suatu negara, ketika mereka membuat sistem dan karyawannya mau mengakses dari Papua, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Jawa, pasti mereka butuh solusi ini seperti itu. Nah, ini kita coba cek ya meta permainan bisnis data center di Indonesia ini sebagai informasi aja. Nah, kita coba lihat. Perkembangan sosial dan ekonomi Indonesia mendorong peningkatan kebutuhan data center atau pusat data. Tak cuma pemain lokal,
5 tahun terakhir, potensi pasar yang menggiurkan semakin menarik sejumlah perusahaan global untuk berinvestasi di Indonesia. Microsoft, Amazon, Alibaba, dan Tencent adalah sebagian di antara nama-nama besar itu. April 2021 lalu, Tencent Cloud telah menyelesaikan proyek internet data center pertama di Indonesia dengan lokasi Jakarta. Tencent Cloud adalah anak usaha Tencent Holding Ltd yang merupakan perusahaan teknologi dan raksasa game asal Cina. Dalam pemberitaan Kompas.com, Senior Vice President Tencent Cloud International Po Suyung pernah mengatakan Indonesia salah satu negara dengan pangsa pasar cloud yang potensial dan tumbuh dengan cepat. Dia memprediksikan nilai pasar cloud di Indonesia tahun 2023 akan mencapai 800 juta dolar atau sekitar 11,7 triliun rupiah. Dalam riset JLL yang berjudul Data Center in Indonesia Unveiling the Potential to Become the Next Digital Hub mencatat, pada tahun 2021, Microsoft, Alibaba, Digital X, ST, Telemedia Global Data Center, Temasek, Logos, dan Pure Data Center juga mengungkap rencana pengembangan data center di Indonesia. Oke, jadi yang pengen saya gambarkan bahwa saat ini ya semakin ke sini ya kita calon lulusan prodi kita harus menyadari bahwa dengan adanya transformasi digital yang luar biasa saat ini, semua orang terkoneksi dengan internet ya, misalnya si Isyam atau Aldif Arif atau Oriza ya pada saat belanja pasti menggunakan internet gitu ya di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Termasuk kayak saya juga ya, saya posting jualan itu saya menggunakan Facebook Marketplace gitu ya. Ada kontrakan yang kosong di Jambi saya posting gitu ya. Jadi orang berinteraksi lewat forum jual beli, lewat Facebook Marketplace. Jadi kita bisa mengoptimalisasi. Nah, dengan adanya transaksi digital yang semakin besar, penggunaan digital yang semakin besar, termasuk kita ya, kita beli iPhone yang 64 giga saat ini ya, storage-nya kurang karena fotonya banyak gitu ya, kita bisa menggunakan iCloud atau pengguna Android ya, kita bisa menggunakan layanan Google Drive Service, kita beli penyimpanan gitu ya, namun tetap datanya nggak hilang gitu ya, kita tetap bisa menyimpan di sana seperti itu. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Termasuk teman-teman nih, pada saat teman-teman nanti ini ya, nanti teman-teman buat skripsi juga ya harus harus mengerti bahwa nanti ketika teman-teman buat skripsi jangan semuanya taruh di hard disk ya, itu bahaya banget tiba-tiba datanya hilang gitu ya. Itu bahaya banget ya. Saya coba ngasih contoh juga buat teman-teman. Misalnya, bentar ya nih. Nah, ini mungkin saya coba. Ini contohnya ya. Kelihatan nggak mungkin filenya? Kelihatan ya? Nah, ini contohnya ya. Saya simpan data itu di OneDrive ya. Jadi, saya bisa buka ini dari MacBook saya. Kemudian di rumah saya pakai iPad, pakai komputer iMac saya misalnya. Terus di iPhone saya bisa buka dari mana aja. Yang penting saya terkoneksi dengan internet. Google Drive juga saya simpan data-data penting. Jadi teman-teman pada saat buat skripsi nanti selain foldernya di hard disk di D misalnya, teman-teman disimpan juga di Google Drive gitu ya, atau di OneDrive gitu ya. Ini iCloud misalnya, di iCloud iPhone gitu ya. Jadi teman-teman bisa 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 nyimpan data-data penting yang teman-teman misalnya ijazah gitu ya, kemudian fotokopi KTP, KK dan lain sebagainya itu sangat penting. Termasuk nanti skripsi ya. Nanti saya khawatir teman-teman nggak melakukan itu tiba-tiba laptopnya kena ransomware atau kena virus gitu ya, karena nyolok flash di sembarangan atau klik link tertentu gitu ya, datanya hilang nangis ya pasti. Jadi jangan sampai kejadian. Teman-teman sudah belajar ini mengenai data center, mengenai cloud computing, mengenai Google Drive, mengenai OneDrive dan lain sebagainya. Harusnya kita bisa menjaga data kita lewat cara sederhana yang membackup data kita di awan atau di internet lewat cloud gitu ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya kita coba. Oke. Nah, teman-teman semua, balik lagi ya, kenapa cyber security itu sangat-sangat penting di era digital saat ini. Kita, eh, teman-teman kan para digitalis ya, istilahnya orang-orang yang sangat melek
tech savvy yang berhubungan dengan digital, bahwa cyber security itu ada 3 poin aspek utama, namanya CIA, confidentiality, integrity, dan availability ya. Bagaimana CIA ini bisa melayani industri ya sesuai dengan standar keamanan dari komputer ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga kita misalnya sebagai karyawan di perusahaan yang berbasisnya digital, penjualan, laporan keuangan, transaksi cabang ya, misalnya kita punya cabang di daerah-daerah kabupaten ya, itu kan kita pelaporan segala macam saat ini pasti menggunakan internet gitu ya. Orang sudah terhubung dengan internet ya, kantor cabang pun juga menggunakan internet ya. Ya bagaimana data-data yang ada di internet yang kita hubungkan satu sama lain itu bisa aman dan tentunya tidak bisa diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan seperti itu. Nah, kemudian ya ancaman-ancaman sendiri ya banyak ya, cybercrime, hacking ya. Bagaimana data itu ya seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu ya, ada beberapa ada bank gitu ya, ada beberapa perusahaan datanya bocor, datanya terhack sehingga transaksi keuangan perbankan tersebut nggak bisa berhari-hari sehingga masyarakat rush gitu pindah ke layanan perbankan lain. Nah, ini juga jadi ancaman ya bagi perusahaan, harus bisa benar-benar memiliki tim IT yang kuat untuk melindungi datanya seperti itu. Jangan sampai reputasi perusahaan hancur gara-gara kita kena hack ya, termasuk pemerintah harusnya juga ya. Banyak web-web pemerintah juga kena hack misalnya ya. Nah, ini juga jadi pembelajaran bagaimana dunia cyber ini bekerja dan tentunya harus berhati-hati untuk bisa menjaga data-data yang penting, apalagi data pelanggan, data nasabah. Ya ancaman-ancamannya saya pikir yang teman-teman sudah jawab di tugas kemarin, ada serangan phishing ya, email, mengklik link tertentu gitu ya. Kemudian password attack ya, teman-teman membuat password sembarangan, misalnya passwordnya ulang tahun gitu ya. Kemudian ada malware, virus yang dimasukin. Kemudian teman-teman mengcopy data tertentu di rental komputer, tiba-tiba kena komputer. Kemudian juga DOS juga kena ya, serangan di operating sistemnya ya, spyware, keylogger. Kemudian teman-teman kartu kreditnya kena hack gitu ya, sehingga tiba-tiba ada transaksi yang mencurigakan dan ternyata kartu kredit kan teman-teman kena carding gitu ya. Jadi banyak sekali yang memang teman-teman harus hati-hati, termasuk juga penggunaan WhatsApp. WhatsApp kita jangan cuman menggunakan satu kali OTP aja yang masuk ke nomor handphone, tapi teman-teman juga menggunakan two-way authentication gitu ya. Yang sederhana-sederhana ini namun sangat penting agar kita bisa menyelamatkan data-data penting kita. Yang pertama yang bisa dilakukan ya tadi two-way authentication ya teman-teman, yang sederhana tadi misalnya menggunakan email, menggunakan WA itu diaktifkan two-way authentication. Jadi pada saat login di laptop atau gadget lain, teman-teman dapat verifikasi bahwa oh ini benar-benar kita gitu ya. Kemudian passwordnya huruf besar, huruf kecil, jangan juga ulang tahun atau nama sendiri gitu ya. Huruf besar, huruf kecil, pagar gitu ya, itu bisa digunakan. Terus kemudian yang suka menggunakan eh apa Windows bajakan nih, hati-hati ya teman-teman, please. Lebih apalagi kalau kita sudah punya data yang sangat penting dan kena virus ya, kita akan rugi berkali lipat dibandingkan kita membeli yang Windows original gitu ya. Kenapa saya lebih senang menggunakan Macintosh? Karena ya lebih aman dan nggak ada yang namanya virus-virusan gitu ya, lebih aman gitu ya. Bukan berarti ini ya 100% secure, tapi menurut saya lebih aman. Selama saya dari 2009 menggunakan Macintosh MacBook ya, itu lebih aman gitu ya dibandingin Windows gitu ya. Jadi saya kayaknya lebih prefer menggunakan Macintosh karena lebih aman dan juga lebih awet gitu ya, bisa sampai 10 tahun. Saya bahkan dari 2012 saya ada MacBook, sampai sekarang itu bisa saya gunakan untuk editing dan kuat gitu ya MacBooknya. Jadi menurut saya itu powerfulnya Apple gitu ya. Nah, regular update ini dilakukan ya untuk menjaga bug-bug yang muncul. Makanya teman-teman pada saat menggunakan Windows original, teman-teman diminta update ya untuk menjaga agar yang
security yang kayak pintu-pintu atau kebocoran-kebocoran, misalnya kapal ada yang bocor itu bisa ditambal. Kemudian menggunakan antivirus ya, antivirus yang bagus agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Firewall kita mengaktifkan gitu ya, kayak pagar gitu ya. Jadi operating system kita diaktifkan antivirus. Kemudian hati-hati terhadap phishing ya. Kalau misalnya teman-teman tiba-tiba Anda mendapatkan hadiah undian 100 juta misalnya dari Bank BRI, silakan klik link ini. Oh, itu hati-hati. Kemudian kriptografi ya, salah menggunakan password dan segala macam ya, hati-hati untuk tidak membuka apapun dari internet ya, secure DNS juga ya, yang IP address dan pintu-pintu internet yang mungkin teman-teman tembus kayak VPN gitu ya. VPN gitu juga banyak ya yang memanfaatkan untuk bisa menghack komputer atau handphone orang lain. Jadi teman-teman harus berhati-hati juga terhadap penggunaan khususnya VPN yang gratis gitu ya. Nih yang apa yang cowok-cowok nih misalnya mau cari film gratisan gitu ya di internet menggunakan VPN gitu ya. Hati-hati karena banyak sekali virus-virus yang ada di sana yang bisa aja dengan kita menginstal aplikasi itu data-data penting kita malah kena hack seperti itu. Oke, saya pikir cukup teman-teman semua. Saya izin mau ke dokter. Saya pikir hari ini kita sudah sampaikan betapa pentingnya data recovery, data center ya, yang saya harap bisa menjadi pemahaman buat teman-teman bahwa kita sebagai calon-calon orang digital ya, teman-teman harus benar-benar bisa mengoptimalkan keamanan digital ya, salah satunya lewat data center, khususnya perusahaan-perusahaan ya. Mungkin teman-teman nanti someday bekerja di perusahaan digital ya, harus bisa memberikan insight bahwa data center ini menjadi salah satu pilihan utama dalam menyelamatkan data perusahaan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk di pertemuan berikutnya, di pertemuan tugas ke-12, saya akan memberikan studi kasus dan minggu depan saya akan coba meminta untuk Safina dan Cindy untuk presentasi di minggu depan ya. Nah, studi kasusnya adalah eh, ini adalah serangan ransomware melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi ya. Jadi Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi adalah sebuah rumah sakit swasta yang ada di kota Jambi. Ini fake ini ya, fake studi kasus ya. Jadi ini biar teman-teman bisa menganalisa. Jadi Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi ini mereka melayani ribuan pasien setiap bulannya dan menyimpan data pasien yang sangat sensitif, termasuk rekam medis, informasi pribadi, detail keuangan, dan infrastruktur TI rumah sakit sebagian besar dikelola secara internal dengan server-server yang terletak di ruang server dalam gedung rumah sakit ya. Jadi mereka masih belum menggunakan data center ya. Keamanan cyber dianggap penting namun implementasinya masih terbatas pada firewall dasar dan perangkat lunak antivirus pada endpoint ya. Namun kemudian ada insiden pada suatu hari Senin pagi staf IT rumah sakit menemukan bahwa sebagian besar sistem komputer mereka tidak bisa diakses. Layar komputer menampilkan pesan tebusan ransom note dari kelompok hacker yang mengklaim telah mengekskripsi seluruh data di rumah sakit. Kemudian para hacker menuntut sejumlah uang gitu ya. Investigasi awal menunjukkan bahwa serangan ransomware ini berhasil masuk melalui celah keamanan pada salah satu server yang terhubung dan tidak memiliki patch keamanan terbaru. Setelah berhasil masuk, malware menyebar dengan cepat ke seluruh jaring internal dan mengeksekusi database pasien. Nah, kemudian akibat serangan ini operasional rumah sakit lumpuh total. Dokter dan perawat tidak dapat mengakses rekam medis sehingga penanganan pasien menjadi lambat dan berisiko. Ya, analisis keamanan sebelum serangan ya infrastruktur lokal, server dan data penting disimpan di ruang server internal di rumah sakit. Keamanan parameter dasar mengandalkan firewall standar, kemudian perlindungan endpointnya menggunakan perangkat lunak antivirus pada komputer staff, kurangnya segmentasi jaringan, kemudian manajemen patch yang lemah, kurangnya pemantauan keamanan proaktif, pencadangan data yang tidak optimal. Pertanyaan studi kasus, analisislah bagaimana ketidakadaan atau implementasi data center yang tidak tepat berkontribusi terhadap kerentanan rumah sakit ya terhadap serangan ransomware ini. Yang kedua, jelaskan peranan penting fitur-fitur keamanan fisik dan logis yang terdapat pada data center dalam mencegah atau memitigasi serangan serupa ya seperti itu.
Kemudian bagaimana seharusnya Rumah Sakit Harapan Jambi merancang ulang infrastruktur IT dan mempertimbangkan penggunaan data center pihak ketiga yang tadi seperti AWS, Google, Microsoft Azure gitu ya. Kemudian yang keempat, selain infrastruktur data center, sebutkan langkah keamanan yang perlu diimplementasikan di Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi sehingga tidak mencegah insiden serupa. Yang kelima, apakah dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi akibat serangan ransomware ini? Dan bagaimana data center yang aman dapat membantu meminimalisasi dampak tersebut? Ya, seperti itu. Silakan dijelaskan dalam bentuk PowerPoint dan dibuat di penjelasan dalam bentuk video dan diupload di YouTube seperti biasa, di link tugas seperti biasa. Ini tugasnya paling lama diupdate saya terima karena kita kuliah di hari Kamis, berarti hari Rabu sore jam tanggal 30. Sorry, ini saya revisi ya, jangan bukan hari Rabu depan ya, bukan 30 April. Rabu depan. Coba kita lihat Rabu depan itu tanggal berapa ya? Rabu depan itu berarti tanggal 21 ya. Nah, jadi Rabu depan kita tanggal 21 sama dengan 21 Mei ya. 21 Mei jam 5 sore ya, seperti itu. Yang presentasi silakan disiapkan. Oke, sebelum saya tutup saya mau absen dulu. Nanti materinya saya akan share ke rekan-rekan semua di sini. Oke, saya coba absen dulu untuk mata kuliah cyber untuk hari ini. Tugasnya dimasuk ke link tugas pertemuan ke-12 ya. Oke, untuk hari ini tanggal 15 Mei, yang pertama Lintang Ayu Sukmajati ada. Hadir, Pak. Kemudian Raka. Hadir, Pak. Oke, ini jarang buat tugas, silakan dibuat ya Raka ya. Irido. Hadir, Pak. Muhammad Ardianur. Hadir, Pak. Billy Afdil. Hadir, Pak. Isyam. Hadir, Pak. Safina. Hadir, Pak. Tindi. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Aldila Arif. Hadir, Pak. Pinky. Hadir, Pak. Nah, Pinky jarang buat ini ya, jarang hadir, jarang buat tugas di kelas sebelah juga kayaknya jarang juga ini calon-calon ini ya, ketemu di semester berikutnya ini. Safina Kolozong. Hadir, Pak. Ada? Alfa ya? Hadir, Pak. Hadir? Hadir. Suaranya kecil. Kemudian Rahima ada? Hadir, Pak. Raihan. Hadir, Pak. Gilbert. Hadir, Pak. Ini temannya Pinky ini. Oke, Oriza Sativa. Hadir, Pak. Ardi Ramadan. Hadir, Pak. Azahra Aurelia. Hadir, Pak. Mario. Hadir, Pak. Zaki. Hadir, Pak. Ade Silviana. Alfa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nur Hayati. Hadir, Pak. Ilham. Hadir, Pak. Saria. Hadir, Pak. Bayu. Hadir, Pak. Afifa. Hadir, Pak. Nanda. Hadir, Pak. Ahmad. Hadir, Pak. Agung. Chandra Winata. Agung hadir, Pak. Cleopatra. Hadir, Pak. Imam Faris. Imam Faris ada? Alfa ya. Kemudian Sabrina. Hadir, Pak. Zihan. Alfa ya. Ihan hadir, Pak. Oke, Nanda. Hadir, Pak. Oke, baik. Saya pikir cukup. Terima kasih. Nanti materinya akan saya share. Sehat-sehat buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan dan tugasnya jangan lupa dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya.
Mari Sore Bapak. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh.